제가 대비를 올려주세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들에게 멀리 캐라. 너네 사람들 여기 대비를 뒤집이고. 제가 대비를 올려주세요. Kembali lagi kami untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung ojo ke TKP. Terbayang tidak kalau kalian terjebak dalam satu keadaan di mana manusia bumi setengahnya sudah menjadi zombie atau mayat hidup. Pastinya harus lari sekencang-kencangnya agar tidak terkena gigitan yang akan menjadikan kalian berubah seperti mayat hidup tersebut, bukan? Kali ini untuk kalian para pecinta film thriller yang bertemakan zombie wajib nonton film besutan Korea yang berjudul Train to Busan. Film ini menceritakan Seok-woo yang diperankan oleh aktor ganteng Gong Yoo dan anaknya yang bernama So-an akan pergi ke Busan. Mereka akan menemui ibu So-an atau mantan istri Seok-woo sebagai hadiah ulang tahun So-an. Namun ketika di perjalanan, mereka terjebak di kereta yang mereka tumpangi menuju Busan yang dipenuhi zombie. Lalu, bagaimana nasib mereka? Film ini diawali dengan sebuah truk melintasi sebuah area yang dijogo ketat oleh sekumpulan orang berbaju pelindung yang sangat tertutup. Area tersebut mungkin area terlarang yang sedang disterilisasi karena sudah terkena radiasi atau semacamnya karena ada tulisan yang terpampang pada area tersebut, area proses pencegahan. Truk yang hendak melintas tadi akhirnya lolos pemeriksaan dan melanjutkan perjalanan. Ketika melewati area yang sepi, truk tersebut menabrak sebuah rusa yang berlumuran darah. Tetapi setelah tertabrak, rusa tersebut malah berlari dan hidup kembali. Mungkin rusa tersebut sudah terkena wabah dan menjadi zombie. Kemudian di sisi lain, Seok-woo, sang manajer yang selalu sibuk diajak oleh putrinya yang sedang berulang tahun bernama So-an untuk mengunjungi ibunya di Busan. Mereka menaiki sebuah kereta listrik menuju Busan. Pada saat kereta akan berangkat, ada seorang wanita yang memiliki bekas gigitan di lutut memasuki gerbong kereta. Ternyata wanita tersebut sudah terkena wabah lalu menjadi zombie. Awalnya, ia menggigit serta menginfeksi seorang petugas wanita. Kemudian akhirnya hampir sebagian besar penumpang kereta tersebut terinfeksi dan menjadi zombie sehingga membuat kepanikan pada penumpang-penumpang lain yang belum terjangkit. Disinilah konflik mulai memanas karena semua penumpang panik berhamburan menuju gerbong yang masih aman dan belum terinfeksi. Seok-woo pun ikut berlari sambil mencari putrinya yang menghilang untuk menyelamatkan diri. Beruntung, putrinya ditemukan dan ia pun pergi menuju ke gerbong lain yang masih aman. Saat aksi penyelamatan diri tersebut, ia bertemu dengan seorang laki-laki gempal bernama Sang-hwo dan istrinya yang sedang hamil. Kemudian ia juga bertemu dengan Yong-gu, remaja yang mengenakan pakaian baseball bersama yang lainnya saat melewati gerbong untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka masing-masing. Mereka berjuang melawan setiap zombie yang ada di setiap gerbong yang dilewati agar bisa sampai ke gerbong 13 yang diklaim masih aman dari zombie. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa para zombie sangat lemah terhadap keadaan yang gelap. Seok-woo dan yang lainnya akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut ketika kereta memasuki terowongan agar mereka bisa melewati gerbong dengan aman. Namun, ternyata gerbong 13 tidak aman dan mereka harus tetap menuju ke gerbong 15. Di sono kita akan disuguhkan scene yang menyedihkan di mana Sang-hwo akhirnya harus mengorbankan diri untuk istrinya yang sedang mengandung. Hal ini diakibatkan oleh keputusasaan seorang nenek yang melihat saudaranya menjadi zombie dan membuka pintu untuk membuat dirinya bergabung bersama saudaranya tersebut sehingga menyebabkan semua zombie masuk gerbong dan menyerang. Seok-woo menerima kabar kalau Busan aman dari serangan zombie dan bertekad untuk menuju ke sono. Lalu bagaimana nasib Seok-woo dan yang lainnya? Untuk kalian yang sudah pernah menonton film dengan tema zombie mungkin tidak asing dengan aksi kejam. Kekejaran antara zombie dan manusia.
Para zombie tersebut biasanya menggigit dan beberapa menit kemudian yang tergigit akan bangun menjadi zombie. 웨이브로 새는 정보를 Train to Busan juga mengangkat proses yang sama dengan film zombie lainnya. Hanya saja para zombie di film ini bergerak sedikit lebih cepat dan akan membuat para penonton yang menyaksikan merasa lebih tegang. Dalam setiap adegan ketika Seok Hwo dan yang lainnya berusaha menyelamatkan diri dari gerbong ke gerbong, seperti tidak memberikan kesempatan bernafas bagi para penontonnya. Pokoknya siap-siap deh untuk kalian yang baru pertama nonton untuk merasakan sensasi tegangnya. Tapi seru dan worth it kok. Selain disuguhkan ketegangan-ketegangan pada setiap skene, film ini juga akan membuat kalian meneteskan atau bahkan berurai air mata ketika melihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya. Di balik Seok Hwo yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, ternyata ia sangat menyayangi putrinya lebih dari apapun. Ia bahkan rela mengorbankan hidupnya untuk membuat So-an agar tetap selamat dan melanjutkan hidup. Kemudian ada Sang Hwo yang merelakan hidupnya dengan cara menjaga pintu kereta dari zombie pada saat menuju gerbong 15 agar istrinya bisa tetap selamat. Pada saat itu, istrinya tengah mengandung anak pertama mereka. Ia berhasil membuat istri dan yang lainnya selamat. Namun sayang ia harus tergigit oleh zombie dan tidak selamat. Untuk menaklukkan para zombie yang sangat ganas, Seok Hwo dan Sang Hwo harus saling bekerja sama agar bisa tetap selamat. Mereka juga harus bisa mengesampingkan ego masing-masing agar tujuan mereka untuk mencari tempat yang aman bisa tercapai. Seok Hwo dan yang lainnya berhasil saling mendukung dan saling melindungi ketika melewati gerbong-gerbong yang dipenuhi para zombie. Hingga akhirnya mereka bisa menemukan salah satu kelemahan para zombie yaitu kegelapan. Di tengah ketakutan yang mencekam, mereka juga harus tetap bersikap tenang dan mencari solusi serta strategi dengan memanfaatkan kelemahan para zombie. Sampai akhirnya mereka bisa mencapai gerbong ke-15 meskipun ada yang harus dikorbankan. Salah satu keunggulan dari film ini adalah tidak hanya menyajikan sebuah thriller yang luar biasa, tetapi juga memberikan sebuah tontonan yang dapat mengajarkan arti kemanusiaan yang sesungguhnya untuk dipelajari. Digambarkan dalam film semua orang ada dalam ketakutan yang luar biasa. Satu detik selanjutnya bisa saja mereka sudah digigit oleh zombie dan bergabung berlarian seperti zombie yang mengejar mereka. Semua berlari mencari pertolongan atau mencari tempat aman agar diri mereka tetap selamat. Seok Hwo pada awalnya juga adalah seorang yang egois dan tidak memedulikan orang lain. Ia hanya ingin diri dan anaknya selamat. Akan tetapi, ia berubah setelah melihat Sang Hwo yang mengorbankan dirinya agar istri dan kelompoknya bisa selamat dari kejaran zombie. Selain itu, ada beberapa penumpang yang bersikap sangat mementingkan dirinya sendiri dan tidak mengizinkan Seok Hwo dan yang lainnya masuk ke gerbong. Namun pada akhirnya penumpang yang egois tersebut malah tidak selamat dan digigit zombie. Hal tersebut juga membuat Seok Hwo akhirnya sadar bahwa ia tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia lalu bertekad untuk mengedepankan keselamatan bersama agar bisa terbebas dari kejaran brutal para zombie dan segera menuju tempat yang aman di Busan. Itulah sekilas tentang film Korea Train to Busan. Film ini mendapatkan banyak sekali penghargaan dan diklaim tidak kalah dengan film-film zombie barat. Selain menegangkan, banyak adegan yang akan membuat kalian tersentuh dengan moralitas-moralitas yang terkandung dalam film. Jadi, siapkan tisu juga ya guys saat menonton film ini. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini? Dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. 웨이브로 새는 정보를 우리 식구들에게 멀리 캐라. 너네 사람들 여기 내 비리 들키니까. 젤라디아 비리 올려주세요.
외부로 새는 정보를 우리 식구들에게 멀리 피해라. 너네 사람들 여기 내비를 뒤집이고. 실내 대비를 올려주세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들에게